kita sudah masuk di bulan Agustus minggu pertama, tanda bahwa bulan Agustus bulan kemerdekaan buat Indonesia. 75 tahun Indonesia merdeka. Dan kita semua di sini sudah dimerdekakan oleh kebenaran. Kebenarannya memerdekakan kita. Merdeka! Selamat pagi, Shalom Alahem. Apa kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang menyaksikan channel YouTube ini dan beribadah bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini merasakan kasih sayang Tuhan. Kasih senyum kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Satukan hati kita minta kepada Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus, haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah
Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Segala puji syukur kami mengucapkan kepadamu saat ini ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Kalau saat ini ya Tuhan, kami memulai ibadah kami ini, biarlah tangan Tuhan menjamah mengurapi kami yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Bahkan tempat ini yang kami pakai untuk beribadah memuji memuliakan Engkau, biarlah tangan Tuhan menjamah berkati. Bahkan tetangga kiri kanan, depan belakang, bahkan yang lalu lalang diberkati di mana gereja ini ada. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan setiap jiwa-jiwa yang menonton YouTube ini, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang berkati, Tuhan yang mengurapi. Dan kami percaya penggenapan mujizat penuhan terjadi atas jemaat Tuhan di dalam tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami habiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Seperti Tuhan memulihkan di Sion, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini dipulihkan Tuhan. Katakan aku dipulihkan. Haleluya. Mari menyanyi bersama buat Tuhan. Yes. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan bila kita dengar sorak-sorai
kanan kiri tetangga bersorak-sorai mendengarkan Bapak Ibu di rumah. Katakan haleluya. Amin. Tetap memuji Tuhan. Haleluya. Janjinya lah kemenangan, ya batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, saya percaya Bapak Ibu semua pasti diberkati Tuhan. Janjinya lah kemenangan, ya batu keselamatan. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, ya batu keselamatan. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, janjinya lah kemenangan, ya batu keselamatan. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Yes, janjinya lah kemenangan, ya batu keselamatan. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, 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 Saya percaya ada yang masih duduk, ada yang sudah berdiri, tetapi sebelum melakukan aktivitas tos kanan kirimu katakan janjinya kemenangan. Amin. Yes. Haleluya. Saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa. Kasih setia Tuhan yang begitu sempurna atas kami semua. Sampai saat ini Tuhan memelihara kami dengan baik dan luar biasa. Tiba saatnya kami akan memberkati dengan rupiah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati setiap rupiah yang terkumpul boleh menjadi jiwa-jiwa yang hidup di hadapan Tuhan. Dengan ucapan syukur, dengan ketaatan dan kesetiaan, kami memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku senang, ku puji, senang Yesus Tuhan dan Rajaku.
kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk lebih lagi diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, menjadi tanah yang subur, yang sungguh-sungguh berbuah lebat. Dia Bapa kita yang mengerti, Dia Bapa kita yang mendengar setiap seruanmu, air matamu, kata-katamu, hatimu. Dia tahu dan Dia mendengar. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yesus Tuhan. Haleluya.
namamu Bapa. Segala puji dan syukur hanya bagimu ya Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, karena cinta kasih dan kemurahan-Mu, karena berkat penjagaan pelindungan-Mu kami ada. Dan kalau kami ada, itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh memuji-muji Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Jamah setiap kami, urapi setiap kami, supaya dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami dibebaskan dari setiap belenggu dosa. Kami dibebaskan setiap persoalan-persoalan. Karena kami tahu Tuhan ketika kami melakukan firman-Mu, maka kami boleh diberkati. Karena bukti kami mengasihi Tuhan adalah kami melakukan setiap perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sembunyikan di balik kayu salib-Mu. Dengan pengurapan-Mu setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami. Menasihati, menegur, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat setan mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya, tolak di dalam nama Yesus. Dan kami mudahkan kuasa-Mu ada bersama dengan kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih, dan siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah ada di dalam bulan Agustus. Kita tahu bahwa begitu masuk di bulan Agustus, sudah mulai bau kemerdekaan. Dan nanti di tanggal 17 tentunya itu menjadi satu hari di mana kita bangsa Indonesia bersorak dengan gegap gempita dan berkata, merdeka, merdeka, merdeka. Sekalipun belum tanggal 17, kita sudah dalam nuansa kemerdekaan. Seperti baju yang saya pakai, nuansanya merah putih. Nasionalisme. Rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Maju, berjuang, hidup atau mati. Itulah perjuangan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang kemerdekaan. Yaitu kemerdekaan yang sejati. Kita semua mendambakan yang namanya kemerdekaan. Merdeka. Merdeka itu saudaraku bebas, lepas, independen, tidak terikat, mandiri. Itu merdeka saudara. Itu sebabnya kalau sebuah negara bicara merdeka, maka suatu negara akan dikatakan merdeka setelah bisa mendapatkan hak kendali sepenuhnya tanpa campur tangan negara lain atas wilayah atau bangsanya. Nah sama seperti kemerdekaan buat saudara dan saya. Kalau kita berkata kita merdeka, berarti kita mempunyai hak atau sudah mendapatkan hak kendali penuh atas hidup kita tanpa campur tangan orang lain. Dan kita bebas, lepas, tidak terikat. Tentunya saya ingatkan, positif. Ya, lepas, bebas dalam artian yang positif saudaraku. Tidak terikat dengan orang lain. Itu sebabnya jauh sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita baca dulu. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Bapak Ibu di rumah dimanapun Bapak Ibu sedang mendengarkan khotbah ini,
Silakan membuka Alkitab saudara, tab saudara ada Alkitabnya. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Kita bersyukur lewat pembacaan firman Tuhan ini, dikatakan kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu merdeka. Kita adalah orang-orang yang sudah merdeka karena sudah ditebus oleh darah Yesus yang mati di atas kayu salib. Saudara yang percaya, saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang sudah merdeka. Sudah merdeka, sudah lepas, sudah terikat lagi dengan yang namanya dosa. Kita sudah merdeka. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita melihat kebenaran. Ada begitu banyak orang sudah percaya kepada Tuhan, sudah mengaku menjadi murid Tuhan, tetapi belum benar-benar mengalami yang namanya kemerdekaan sejati di dalam kehidupannya. Ke gereja sudah, melayani sudah, berdoa baca Alkitab sudah, tetapi tidak mengalami, merasakan yang namanya kemerdekaan sejati. Kenapa? Saudaraku, kalau lewat pembacaan yang baru saja kita lewati ini, orang Yahudi berkata begini, "Kami adalah keturunan Abraham dan kami tidak pernah menjadi hamba. Bagaimana mungkin engkau berkata bahwa kami akan merdeka?" Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat perjalanan kisah tentang bagaimana Yesus mengatakan merdeka, orang Yahudi, saudaraku, yang baru saja mendengar perkataan Yesus, dia protes. Dia menyanggah, bagaimana mungkin kami merdeka? Kami bukan hamba, tidak pernah menjadi hamba. Kami keturunan Abraham. Saudaraku, bukankah banyak dari orang percaya yang ketika ada dalam gereja, mendengarkan khotbah, membaca firman, ketika sudah mulai ditegur tentang dosa-dosa, maka dia mulai protes. Dia tersinggung, dia marah. Lalu dia bilang, bagaimana mungkin aku merdeka? Bagaimana mungkin engkau berkata bahwa aku hamba yang harus merdeka? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita harus betul-betul mengalami kemerdekaan sejati itu. Lepas dari keterikatan, bebas dari keterikatan. Kita tidak terikat lagi. Kita bisa mandiri, independen. Dan kemerdekaan, saudaraku, kalau bicara tentang negara, bicara tentang kemerdekaan bangsa,
kemerdekaan di bidang politik, saudaraku, itu dibutuhkan yang namanya mental dan karakter, cara berpikir dan cara pandang. Itu sebabnya saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita bicara tentang kemerdekaan sejati. Alangkah baiknya saya mengajak saudara dan saya hari-hari ini membangun karakter kita. Memang untuk sehat kita bicara bodybuilding. Tapi saya mau mengajak kita semua, akan lebih penting lagi saudara, supaya mengalami namanya kemerdekaan sejati, kita harus berusaha menomorsatukan yang namanya karakter building. Pembentukan karakter, pikiran, perasaan, kehendak kita, tindakan kita, supaya betul-betul merdeka dan bisa dikatakan murid Tuhan. Alkitab sekali lagi berkata, apabila kamu tinggal di dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu merdeka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya harus memastikan diri, sekalipun kita percaya kepada Tuhan, tidak menggaransi kita bisa mengalami kemerdekaan sejati. Sampai kita pada satu pokok persoalan, tinggal di dalam firman. Menjadi murid-murid Tuhan. Tinggal di dalam kebenaran. Mengikuti Tuhan. Melakukan setiap kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi tidak cukup percaya, tetapi harus tinggal di dalam firman. Saudara dan saya harus berakar, bertumbuh dan dibangun atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan, dan dibangun di atas Dia, Yesus, yang sudah menebus saudara dan saya. Tanpa itu saudaraku, kita sepertinya memang sudah merdeka, tetapi kita masih terikat, kita masih terbelenggu, kita masih hidup menjadi manusia lama. Kita belum bergerak menjadi manusia baru. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau bicara merdeka, saya mau bagikan ada 3 hal untuk kita bisa merasakan yang namanya kemerdekaan sejati. Dan itu sudah Tuhan beri buat saudara dan saya. Tinggal bagaimana respon saudara dan saya. Tinggal bagaimana kita melakukan itu. Untuk bisa merdeka. Mengalami kemerdekaan yang sejati. Yang pertama saudaraku, kita harus punya kemauan. Harus punya kemauan. Yang pertama, syaratnya punya kemauan. Tuhan memberikan kepada kita kemauan, itu sudah ada dalam kehidupan kita, saudaraku. Tinggal bagaimana kita mau melakukannya. Saudara mau enggak? Kita sudah berikan kemerdekaan itu, kita sudah ditebus. Dan saya kembali mengingatkan, saudara dan saya sudah ditebus. Secara rohani kita sudah merdeka. Tapi persoalannya, maukah saudara dan saya, kita semua yang sudah ditebus Tuhan, mau merdeka, punya kemauan untuk tidak terus terikat, untuk tidak terus terbelenggu, untuk tidak terus di bawah kendali orang lain, kendali dosa, tapi lepas, mempunyai hak penuh atas kendali hidup kita. Kemauan. Tanpa kemauan saudaraku, saudara tidak mungkin bisa merdeka secara sejati. Saudara tetap menjadi orang percaya, keluar masuk gereja,
beraktivitas secara rohani, tapi saudara tidak mengalami kemerdekaan sejati. Kenapa? Tidak ada kemauan untuk memperbaiki itu. Tidak ada kemauan untuk merasakan kemerdekaan itu. Tidak ada kemauan untuk boleh memiliki kemerdekaan itu. Dan tidak ada kemauan untuk terus berjuang meraih kemerdekaan sejati. Saudara, bangsa Indonesia merdeka itu karena perjuangan darah. Ada harga yang dibayar. Para pejuang baik secara sipil, warga biasa, masyarakat, rakyat, bahkan sampai militer berjuang memperjuangkan merebut kemerdekaan dari penjajah. Saudaraku, hari ini kita sedang dijajah. Kedagingan kita, keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kebenaran. Kita harus punya kemauan untuk berjuang melawan itu. Dan menang. Dan kita benar-benar merasakan kemerdekaan sejati. Kemauan. Harus punya kemauan. Pernah lihat pepatah ini atau mendengar? Setiap ada kemauan, ada jalan. Selalu ada jalan kalau kita punya kemauan. Kata-kata mau itu sangat penting. Jadi yang pertama, mau. Kalau saudara mau, selalu ada jalan. Ada kesempatan. Itu sebabnya yang kedua, untuk bisa mengalami kemerdekaan sejati, yang kedua adalah kesempatan. Saudara dan saya punya kesempatan. Punya kesempatan yang sama untuk mengalami kemerdekaan. Punya kesempatan yang sama untuk mengalami kemerdekaan sejati. Yang menjadi pertanyaan kembali adalah, maukah saudara dan saya melakai kesempatan yang ada untuk mengalami kemerdekaan yang sejati itu? Kalau saudara punya kesempatan gak punya kemauan, juga tidak akan berhasil. Saudara punya kemauan tidak ada kesempatan, tidak berhasil. Tetapi saudara harus punya kemauan, saudara punya kesempatan, saudara bisa berhasil untuk meraih kemerdekaan sejati. Kesempatannya sama. Setiap manusia diberikan kesempatan sama, waktunya sama. 24 jam sehari, 365 hari dalam setahun, sama. Tinggal persoalannya, maukah kita gunakan kesempatan itu untuk tetap tinggal di dalam firman, bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan, sehingga kita benar-benar merdeka. Saudara, kalau kita tidak bertumbuh, berarti kita akan menjadi kerdil. Sekali waktu saudara kalau tidak berakar, akarnya tidak baik, bisa mati. Tidak mungkin kita mengalami kemerdekaan. Tidak ada buah-buah yang kita bisa hasilkan. Setiap orang yang menanam pohon dengan dipelihara dengan baik, disiram, dikasih pupuk, dirawat, sampai bertumbuh, sampai besar, dan berharap ada buahnya. Akarnya diharapkan terus tumbuh ke bawah semakin kuat. Ada pertumbuhan, dan akhirnya menghasilkan buah. Saudaraku, supaya saudara dan saya menghasilkan buah, jangan sia-siakan kesempatan untuk berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam firman, bertumbuh dan berkembang, menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah roh, buah-buah kebenaran, sehingga saudara merasakan kemerdekaan sejati. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudaraku,
Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami yang namanya kemerdekaan sejati? Kemampuan. Saudara, yang ketiga kemampuan. Sekali lagi, kalau saudara punya kemauan, ada kesempatan, tidak punya kemampuan, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Saudara punya kemampuan, tetapi tidak ada kemauan dan kesempatan, juga tidak menghasilkan apa-apa. Itu sebabnya saudaraku, saudara yang pertama harus punya kemauan. Gunakan kesempatan dan kemampuan. Setiap kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa meraih namanya kemerdekaan itu. Bangsa Indonesia merdeka, punya kemauan untuk merdeka. Itu sebabnya dia melawan setiap penjajahan yang ada. Merebut kemerdekaan, haknya dari penjajahan. Ada kemauan, ada usaha, ada kesempatan. Dan punya kemampuan dengan segala cara. Melatih, berjuang. Tanpa kenal menyerah. Saudara, kita punya kemampuan. Itu sebabnya jangan menyerah. Jangan menyerah. Tuhan Yesus sudah memberikan kemerdekaan itu. Jangan sampai kalah dan kita tidak mengalami kemerdekaan sejati. Jangan terus protes jadi orang percaya. Jangan terus cari yang kita mau saja tentang kebenaran firman yang cocok. Begitu gak cocok, begitu menyinggung kita, begitu mengkoreksi kesalahan dan dosa kita, kita berontak, kita marah. Dan kita itu namanya belum merdeka. Saudara masih terbelenggu, saudara masih terikat, dan belum mengalami yang namanya kemerdekaan sejati. Ayo, Allah memberikan bukan roh ketakutan, tetapi kekuatan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan Allah memberikan kesanggupan untuk saudara dan saya punya kemampuan untuk mengalahkan pencobaan itu. Ini harus kita lakukan. Dan ini semua bisa kita raih, kita hasilkan dan kita bisa merdeka secara sejati. Mengalami kemerdekaan sejati dalam Tuhan secara rohani kalau kita sekali lagi tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam Yesus. Firman Tuhan tinggal di dalam kita. Yesus tinggal di dalam kita. Itu sebabnya kita menjadi murid dan murid harus melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Murid harus ikut, harus menurut, harus taat kepada gurunya, Yesus Kristus Tuhan kita. Saya sangat berharap kita semua mengalami namanya kemerdekaan yang sejati. Jangan kita sudah percaya sama Tuhan, bertahun-tahun menjadi orang percaya, bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tapi kita tidak mengalami kemerdekaan itu. Hidup kita masih terbelenggu, masih terikat dengan dosa, kesusahan demi kesusahan, pergumulan demi pergumulan, penderitaan demi penderitaan, sakit penyakit terus boleh terjadi. Dan kita tidak bebas, belum merdeka. Kenapa? Karena kita tidak tinggal di dalam firman. Dan firman Tuhan tidak tinggal dalam kita. Kenapa itu terjadi? Karena Yesus tidak tinggal dalam kita dan kita tidak tinggal dalam Yesus. Dan kita tidak belajar taat melakukan sebagai murid apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ayo mulai bangun karakter kita. Karakter seperti Kristus supaya kita mengalami kemerdekaan itu. Ayo merdeka. Bangsa Indonesia
sudah di usia 75 tahun merdeka. Saudara yang tahu berapa lama saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan karena saudara percaya terima Tuhan Yesus. Pertanyaannya, betulkah kita sudah merdeka? Betulkah kita mengalami kemerdekaan sejati itu? Saudara yang bisa menjawab itu. Itu sebabnya sekali lagi, untuk bisa mengalami kemerdekaan sejati, saudara harus punya kemauan. Harus menggunakan kesempatan sebaik mungkin. Dan harus menggunakan kemampuan yang ada supaya bisa meraih kemenangan itu. Bebas, lepas, tidak terikat. Merdeka secara rohani. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah di bulan Agustus ini, selama bulan Agustus kita bicara kemerdekaan. Kita bicara tentang kemenangan. Bangsa Indonesia sudah merdeka, sudah menang dari penjajahan. Saudara sudah merdeka, sudah menang dari keterikatan dosa. Jangan lagi terikat. Alami kemerdekaan sejati. Ayo, tidak pernah saya bosan-bosan berkata, doa, baca Alkitab, lakukan. Doa, baca Alkitab, taat. Doa, baca Alkitab, memuji menyembah Tuhan, dan terus melayani Tuhan. Itulah kemerdekaan sejati, Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara, ada yang pernah berkata begini, saya akan cari Tuhan kalau saya sudah benar. Pernah dengar? Artinya saya belum benar. Saya nggak bisa cari Tuhan. Saya mau beritahu, tidak mungkin seseorang bisa benar kemudian cari Tuhan. Karena yang benar adalah cari Tuhan, maka saudara menjadi benar. Kalau saudara terus menunggu sampai saudara benar, saudara tidak akan pernah bisa sampai kepada tujuan mencari Tuhan. Tetapi saya ingatkan, sebagai orang yang merdeka, saudara cari Tuhan, baru saudara bisa benar. Karena kebenaran Yesus, firman Tuhan yang memerdekakan itu. Amin. Ayo mulai cari Tuhan. Memang kita belum sempurna, justru cari Tuhan supaya bisa disempurnakan. Kita belum betul-betul mengalami yang namanya kemenangan sejati. Tetapi terus sampai saudara dalam jatuh bangun dalam iman, saudara tetap terus setia dan taat kepada Tuhan. Dan saudara mengalami kemenangan sejati. Kemenangan iman sejati. Dan engkau bisa berkata, terima kasih Tuhan. Apapun yang aku alami, apapun yang terjadi, apapun yang sedang terjadi dan aku alami, aku tetap berkata, Engkau yang terbaik Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Itu orang yang merdeka secara sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak banyak membuka nas-nas Alkitab karena konsentrasi saya hari ini cuma mengatakan, kalau mau merdeka secara sejati jangan protes. Jangan terus menjadi orang yang suka protes, suka mengeluh, suka merasa tertuduh. Tetapi lakukan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Yesus adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayo mulai bangun. Jangan bermelas-melaskan. Harus punya kemauan. Gunakan kesempatan. Pakai kemampuan untuk meraih kemerdekaan sejati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Doa saya, siapapun dari saudara, berapa lama engkau menjadi orang percaya, tidak menjadi garansi untuk menerima kemerdekaan sejati. Sebelum saudara
tinggal di dalam firman, dan firman-Nya tinggal di dalam engkau. Sebelum engkau tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam engkau. Sebelum engkau menjadi murid yang sejati untuk setia dan taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di surga Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di bulan Agustus ini Tuhan, di mana kami masuk dalam bulan kemerdekaan, semua jemaat-Mu, semua umat-Mu, orang yang mendengarkan khotbah ini dimerdekakan sejati Tuhan. Mengalami kemerdekaan sejati. Karena mereka sudah ditebus oleh darah-Mu. Biar mereka mempunyai kemauan, menggunakan kesempatan, dan melakukannya Tuhan dengan kemampuan. Terus berjuang, meraih kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Ampuni ya Tuhan setiap kami semua, setiap umat-Mu Tuhan, yang mungkin sampai saat ini sekalipun sudah percaya tapi tidak tinggal di dalam firman. Tidak tinggal di dalam Yesus. Dan tidak menuruti perintah-Mu Tuhan. Ampuni kami Yesus. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kami kembali memperbaharui komitmen kami. Untuk kami boleh masuk lebih lagi mengasihi Engkau. Dengan menuruti firman. Tinggal di dalam firman. Dan melakukan firman. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan usaha rumah tangga seluruh jemaat-Mu dan umat-Mu yang sedang mendengarkan khotbah ini. Yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Apapun masalah pergumulan yang dihadapi Tuhan, biar mereka tetap berharap dan menaruh harapnya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan keluar dan memberikan kemenangan. Dan biarlah kemerdekaan sejati boleh terjadi dan dialami oleh setiap jemaat-Mu Tuhan dan umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Setiap keterikatan dosa, setiap keterpurukan yang terjadi, setiap belenggu-belenggu yang membuat seluruh umat-Mu tidak lagi mengalami kemerdekaan, hamba patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan, sehingga seluruh umat-Mu, orang percaya yang mau setia dan taat kepada Tuhan, melakukan firman, melakukan kebenaran, mengalami kemerdekaan sejati. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, alami kemerdekaan sejati dengan tetap tinggal dalam firman dan melakukan firman. Setia dan taat melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan dan diteruskan dengan pengurapan. Saya meminta kepada kepala keluarga, para imam, mentor dan pengurus yang memang saat ini sedang ada ibadah di rumah, boleh melayani perjamuan dan pengurapan. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan perjamuannya, juga minyak untuk pengurapan. Dan saya perlu ingatkan kembali bahwa perjamuan kudus ini hanya diikuti oleh yang sudah dibaptis. Yang belum dibaptis untuk sementara tidak mengikuti dan mengambil bagian dalam perjamuan. Kita akan sama-sama mempersiapkan perjamuan. Siapkan hati saudara, berdoa minta pengampunan Tuhan supaya perjamuan ini menjadi layak dan berkenan, kita diberkati dan tidak menjadi kutuk. Kita mau angkat satu pujian.
Bapa di surga, kami mohon kiranya Engkau menjamah kami, mengurapi kami, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh layak berkenan ambil bagian di dalam perjamuan. Tuhan menjamah seluruh umat-Mu yang saat ini sedang mengikuti perjamuan. Mari Tuhan menjamah mereka, mengampuni setiap dosa dan kesalahan mereka, dan kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan lewat perjamuan ini Tuhan, kami boleh mengingat Tuhan, mengingat kasih-Mu yang begitu besar. Engkau sudah ada bersama dengan kami, menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Engkau sudah menderita, Engkau sengsara mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Dan kami percaya firman-Mu berkata di atas kayu salib, semua sudah selesai. Engkau sudah menyelesaikan setiap kutuk penderitaan kami, kutuk sakit penyakit kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang sehat, yang kuat, sempurna dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap melakukan perjamuan sekaligus pengurapan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kita di atas kepala. Kita akan sama-sama makan roti ini setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dimateraikan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita, di atas kepala. Dan kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan pujian, sembah Yesus. Haleluya. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu mengangkat minyak urapan. Kiranya Engkau menjamah minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya setiap kami Tuhan yang diolesi minyak ini Tuhan, boleh berjalan dalam kepastian karena Engkau menyertai kami. Bukan karena minyaknya,
tetapi karena kuasa-Mu, karena penyertaan-Mu yang ada dalam hidup kami. Karena kami percaya penyertaan-Mu membuat kami berhasil, dan penyertaan-Mu membuat kami aman di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Sama minyak ini ya Tuhan, menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau juga menjamah, mengurapi, memberkati setiap mentor, setiap pengurus, kepala keluarga, imam-imam di keluarga, boleh memakaikan tangannya untuk mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga yang sedang mengikuti ibadah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saudara pasti diberkati Tuhan. Terima kasih banyak buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan dalam hidup saudara semuanya. Saatnya kita akan mengembalikan apa yang Tuhan beri atas kita lewat korban syukur. Kita berdoa. Kami ucapkan syukur kembali kepada Tuhan. Jika kami boleh ambil ladang pekerjaan Tuhan di tempat ini, menjadi bagian dalam hidup kami, rupiah-rupiah yang kami kumpulkan. Biarlah boleh menjadi jiwa-jiwa yang hidup di hadapan-Mu Bapa. Dengan ucapan syukur, dengan kesetiaan, dengan ketaatan, kami akan memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan baik. Pujian ini menyatakan bahwa kita kenakan jubah pujian. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini dengan sukacita Tuhan. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Amin. Baik, kembali kita akan menyaksikan warta untuk seminggu ke depan. Silakan saksikan. Kupastikan dapatkan. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan doa syafaat. Mari angkat pujiannya yang tak pernah dilihat mata. Tak pernah dilihat yang tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati.
Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, baik kemurahan-Mu, di mana Engkau telah menyertai kami Tuhan selama ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh selesai dengan baik Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami telah melakukan perjamuan dan pengurapan. Kiranya menjamah mengurapi setiap hati pikiran kami Tuhan, dan kami diberkati sehingga kami merasakan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Bagi kami yang sakit, Engkau pasti sembuhkan. Bagi kami yang lemah, pasti Engkau berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan Engkau juga yang memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa lagi hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap apa yang dikerjakannya, Engkau buatkan berhasil. Dan Engkau juga berkati keluarganya Bapa, istri dan anak-anaknya, Engkau berkati. Kemanapun mereka berada Tuhan, Engkau lindungin mereka. Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus. Segala sesuatu yang tidak baik Engkau jauhkan dalam kehidupan mereka. Segala kuman, virus, bakteri, terlebih-lebih virus corona ini Tuhan, Engkau yang menjauhkan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segala sesuatu kuasa yang ada di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga yang memberkati pelayanan mereka Tuhan. Semakin Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa mereka Tuhan Yesus. Biarlah melalui keluarga ini banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kemanapun keluarga ini berada Tuhan Yesus, jadikanlah mereka garam terang dunia. Jadikanlah mereka berkat kemanapun mereka ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kalau yang menjamah, kalau yang memberkati, kalau yang memelihara Tuhan. Sehingga siapapun yang melihatnya Tuhan Yesus pasti mereka terberkati. Dan Engkau juga yang memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun mereka ada. Baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok-pelosok sana Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memelihara mereka Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhan, keperluan mereka. Apapun yang mereka makan, apapun yang mereka minum, Engkau cukupkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh jemaat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Engkau yang menjamah, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Terlebih kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mulai Tuhan Yesus meninggalkan Tuhan. Kalau yang menjamah mengurapi hati pikiran mereka Tuhan Yesus, sadarkan mereka Bapa, supaya mereka terlepas dari jerat iblis. Kami percaya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan pasti tercurah atas mereka, sehingga kami Tuhan dimenangkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, khususnya GBI Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kalau yang memberkati gereja kami ini Tuhan, Engkau yang memelihara, Engkau yang menjagai, supaya menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Dan Engkau juga yang memberkati setiap lantainya Tuhan Yesus, dari lantai 1, 2, 3, sudut demi sudut, depan, belakang, kanan, kiri, Engkau yang memberkati. Orang yang lalu lalang Engkau yang memberkati Tuhan. Kami percaya ya Bapa, gereja kami ini menjadi gereja yang berkualitas Bapa. Dan Engkau juga yang memberkati Tuhan ketika kami nanti membuka pintu gereja kami. Ada gerakan rohani yang sungguh luar biasa yang terjadi atas gereja kami. Kami percaya Tuhan, di tahun ini penggenapan mukjizat terjadi atas gereja kami. Penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa terjadi atas gereja kami Tuhan. Penuaian berkat yang berkelimpahan mengalir terus atas gereja kami. Sehingga gereja kami mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami percaya Tuhan dan kami imanin janji-Mu Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat, apa yang tak kami dengar, apa yang tak pernah kami timbul dalam hati kami, Tuhan Yesus telah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan lingkungan kami yang ada Bapa. Dari Heligonia, Taman Puspa, Taman Sari, Taman Cemara, Pasar Modern dan sekitarnya Tuhan. Kalau yang menjamang, kalau yang mengurapi setiap hati pikiran mereka Tuhan.
ketika mereka melihat ada gereja kami di sini. Kami percaya jamahan Tuhan terjadi atas mereka, sehingga mereka Tuhan rindu untuk masuk dalam gereja kami. Sehingga bangku-bangku yang kosong Tuhan terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang tertanam, oleh jiwa-jiwa yang militan yang berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu kerinduan kami selama ini Tuhan Yesus. Kami merindukan gereja yang besar supaya kami tidak ngontrak dan tidak sewa lagi Tuhan. Dan juga mobil jemputan buat jemaat Tuhan, serta surat izin resmi dari pemerintahan tempat Tuhan, kami rindu untuk memilikinya. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan ketika kami mengandalkan Tuhan. Ketika kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa, mukjizat itu pasti nyata terjadi di dalam kehidupan kami. Di tahun ini Tuhan kami pasti memilikinya. Tiada mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kalau yang menjamang, kalau yang mengurapi Tuhan, kalau yang melawat Tuhan Yesus, kiranya virus bakteri yang sudah tersebar kemana-mana Tuhan, kami percaya oleh kuasa Tuhan pasti terhanguskan, pasti terangkat Tuhan Yesus segala akar-akar penyakit yang ada di dalam bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini mengalami pemulihan, mengalami pembebasan, bahkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan Engkau juga yang memberkati pemimpin kami Tuhan, dari presiden sampai ke RT Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah, Engkau yang mengurapi setiap hati pikiran mereka. Kiranya mereka memiliki hati roh takut akan Engkau Tuhan, supaya apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan oleh mereka, apa yang diperintahkan oleh mereka Tuhan berasal dari Engkau saja, sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang rukun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan, kerabat-kerabat kami, saudara-saudara yang telah kena penyakit corona Tuhan di rumah sakit. Kalau yang menjamah, kalau yang mengurapi, Engkau yang melawat mereka Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu, oleh darah-Mu yang telah tumpah di kayu salib Tuhan, mereka pasti mengalami kesembuhan, pemulihan, mukjizat kesembuhan terjadi atas hidup mereka Tuhan Yesus. Kami percaya di saat ini Tuhan, Tuhan Yesus pasti Engkau adakan pekerjaan-Mu yang sungguh luar biasa atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan Engkau juga yang memberkati para dokter, perawat yang menjagai, yang menangani mereka Tuhan. Berikanlah kepada mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna. Jauhkanlah kepada mereka segala penyakit, terlebih dari virus corona ini Tuhan, jangan menyentuh tubuh mereka. Kami percaya oleh kuasa Tuhan, oleh lawatan Tuhan, oleh penjagaan Tuhan yang sempurna, pasti mereka terlindungi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Doa kami ini hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi Tuhan, melainkan kehendak Bapa di surga yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Mari kita berdiri. Kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.